Hai guys, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Odila Gloria Padanon dan teman saya Adrian Jaya. Saya Sisi Amelia Raini. Saya Muhammad Aditya Putrawan. Di sini kami akan menjelaskan sistem pemerintahan Presiden Soekarno. Mari simak materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1967 dengan guru pembimbing Bapak Alten Damai Ganja SPD. Adapun daftar isi dari materi ini, yang pertama, lahirnya Orde masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang kedua, Orde Lama, yang ketiga, berbagai pemberontakan, yang keempat, perang dengan Belanda dan Malaysia, yang kelima, 7 kali usaha membunuh presiden, yang keenam, masa pemerintahan Presiden Soekarno, era kepemimpinan proklamator, dan yang terakhir, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi lahirnya Orde Lama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya terselenggara setelah Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menuruti permintaan golongan pemuda ketika mereka diculik ke Rendas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Setelah setuju, Soekarno-Hatta segera dibawa kembali ke Jakarta dan menyusun naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno menggelar acara pembacaan naskah proklamasi yang kemudian disusul dengan pengibaran sang saka merah putih di rumah Soekarno di Jalan Pengasaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, secara aklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Masa kepemimpinan Soekarno-Hatta disebut dengan era Orde Lama yang berlangsung sejak 1945 sampai dengan 1966. Materi selanjutnya ialah Orde Lama. Era Orde Lama yang berlangsung dari 1945 hingga 1966 di bawah Presiden Soekarno ditandai oleh berbagai tantangan politik dan pembangunan. Selama periode ini, pembangunan besar seperti sarana olahraga di Senayan untuk Asian Games 4 dan Ganevo, Bendungan Jatiluhur, dan pabrik baja Krakatau Steel dimulai. Namun, sebagian besar penyelesaiannya terjadi di era Orde Baru. Pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional atau yang biasa kita kenal Monas juga dilakukan pada masa ini. Pada tahun 1960, pemerintah merencanakan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun, tetapi pelaksanaannya terganggu oleh konflik militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda dan situasi politik yang tidak stabil. Periode ini juga ditandai oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan agresi Belanda antara 1945 sampai dengan 1949. Pada periode itu juga terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Berbagai pemberontakan. Dalam periode 1950 sampai 1959, penggunaan UUD 1950 dengan sistem parlementer menyebabkan kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri. Selama waktu ini, terjadi beberapa pemberontakan, termasuk pemberontakan Andi Aziz 1950, Kahar Muzakkar 1962, PRRI, dan Permesta 1958. Dampaknya, kabinet sering berganti sebanyak 8 kali, ada yang bertahan hanya 3 bulan. Situasi ini menghambat pembangunan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
perang dengan Belanda dan Malaysia. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang mengembalikan sistem presidensial dan UUD 1945 dengan kekuasaan eksekutif kembali di tangan Presiden. Soekarno menuntut Belanda menyelesaikan masalah Irian Barat yang tertunda. Karena Belanda menolak perundingan, Indonesia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dan membeli alutsista dari Rusia. Letnan Kolonel Soeharto yang dikenal Soekarno diangkat sebagai Panglima Mandala untuk memimpin operasi militer. Namun, masalah Irian Barat akhirnya diselesaikan melalui perundingan di PBB. Setelah itu, Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi Malaysia dalam konflik berikutnya. 7 kali usaha membunuh presiden. Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno mengalami 7 percobaan pembunuhan. Kejadian pertama, pada 30 November 1957 di perguruan Cikini, di mana ledakan granat menewaskan 3 orang, termasuk pengawal presiden. Kedua, pada 9 Maret 1960, tembakan pesawat MiG-17 hampir mengenai meja kerja Soekarno. Ketiga, pada April 1960, granat dilemparkan oleh anggota DITII saat Soekarno melewati jembatan Raja Mandala, namun tidak mengenai presiden. Keempat dan kelima, di Makassar pada tahun 1960, termasuk pelemparan granat dan penembakan mortir yang dikenal sebagai peristiwa Mandai. Keenam, pada Idul Adha, Bachrum dari DITII mencoba menembak Soekarno tetapi meleset dan mengenai ketua DPR. Ketujuh, pada Desember 1964, granat dilemparkan ke mobil Presiden Cimanggis, namun Soekarno selamat karena jarak lemparan yang jauh. Masa pemerintahan Presiden Soekarno, era kepemimpinan proklamator. Masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang juga dikenal sebagai era kepemimpinan proklamator, adalah periode penting dalam sejarah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soekarno, pemerintahannya mengadopsi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara, nasionalisasi sektor-sektor penting seperti perusahaan-perusahaan asing. Ia juga memperjuangkan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan kemerdekaan dan ketidakberpihakan terhadap blok-blok kekuatan dunia. Namun, masa pemerintahan Soekarno juga diwarnai oleh ketegangan politik dan ekonomi. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S PKI yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno dan berakhirnya era kepemimpinannya. Meskipun demikian, peran Soekarno sebagai proklamator dan pemimpin nasional tetap dihormati dan diingat dalam sejarah Indonesia. Berakhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat yang berlangsung pada 30 September 1965 atau biasa disebut peristiwa J305 PKI. Awal mula meredupnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI berhadap-hadapan langsung dengan angkatan darat yang jenderal-jenderalnya menjadi korban pembunuhan di malam 30 September. Usai terjadinya peristiwa J305 PKI, kekuasaan Bung Karno pun terus mendapat rongrongan, terutama dari mahasiswa dan tentara. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang. Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercaya lagi. Terlebih, rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersemar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS, di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikan Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi masa Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintah. Itu
Itulah sistem pemerintahan Presiden Soekarno. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Terima kasih.